Halo, ketemu lagi dengan saya Diki, optometris dari Optik Melawai. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang 5 faktor penyebab katarak. Teman-teman pada tahu kan apa itu katarak? Mungkin seringkali terdengar di telinga kita penyakit mata katarak gitu ya. Nah, katarak ini adalah salah satu penyebab kebutaan di dunia. Ya, jadi banyak sekali penderitanya gitu ya. Nah, untuk terhindar dari penyakit katarak ini, sebaiknya kalian ikuti 5 faktor penyebab katarak ini ya. Yang pertama, penyebab katarak adalah usia. Nah, faktor usia menjadi faktor utama penyebab katarak. Kenapa? Karena layaknya manusia pada umumnya, semua organ tubuh kita semakin kita bertambah usia akan mengalami proses degenerasi atau mengalami proses penuaan. Tentunya proses penuaan ini adalah hal yang alami yang dialami oleh seorang manusia. Mau nggak mau setiap orang pasti mengalami proses penuaan. Semakin bertambah tahun, lapisan kristalin lens atau lensa mata manusia akan mengalami penambahan lapisan. Sehingga semakin tua usia seseorang, tentunya lapisan kristalin lens ini akan semakin menebal, menguning, dan kekurangan elastisitasnya yang membuat tidak lentur lagi si lensa mata. Ketidaklenturan lensa mata dan lensa mata mengalami kekeruhan, hal ini yang disebut dengan istilah katarak ya. Oke, faktor kedua adalah faktor dari penyakit sistemis atau faktor penyakit yang diderita oleh tubuh kita tetapi ada hubungannya dengan kondisi mata, yaitu diabetes mellitus. Diabetes mellitus sering kita dengar dengan istilah kencing manis atau kadar gula dalam darah yang tinggi. Seseorang yang terkena penyakit diabetes mellitus akan mengalami kandungan gula dalam darah yang tinggi sehingga menyebabkan protein-protein dan sel-sel yang ada di kristalin lens juga terganggu. Hal ini akan mempercepat proses kekeruhan pada lensa mata sehingga katarak seringkali lebih cepat muncul pada orang yang menderita diabetes mellitus. Bagaimana cara menghindarinya? Tentunya dengan diet yang ketat, yaitu menjaga pola makan kita dan gaya hidup kita supaya antara asupan karbohidrat dan gula juga seimbang dengan aktivitas kita yang sehari-hari. Ya, jangan lupa untuk selalu kontrol kadar gula dalam darah supaya tidak terkena penyakit diabetes mellitus yang bisa berujung menjadi penyakit katarak tadi ya. Oke, faktor ketiga yang menjadi penyebab katarak adalah merokok. Ya, benar. Kalau seseorang yang memiliki kebiasaan merokok atau sudah kecanduan merokok, ini memang kadang-kadang sulit ya untuk dihentikan. Merokok sendiri bisa mempercepat proses katarak. Karena nikotin yang kita hirup setiap hari itu atau saat kita merokok bukan hanya bisa merusak paru-paru, tetapi juga masuk dalam darah dan menghalangi asupan antioksidan yang seharusnya menutrisikan mata kita. Sehingga asupan-asupan vitamin dan juga antioksidan yang harusnya diterima oleh mata kita jadi terhambat dan menyebabkan kekeruhan pada kristalin lens. Jadi merokok, baik merokok aktif maupun perokok yang pasif atau hanya menerima asapnya saja, itu juga bisa mempercepat proses katarak ya. Jadi jangan lupa hindari merokok dan hindari asap rokok. Penyebab yang keempat adalah katarak yang disebabkan dari lahir atau yang disebut dengan katarak kongenital. Jadi katarak ini terjadi ketika si janin masih berada di dalam kandungan sang ibu karena virus tertentu yang menyerang mata sehingga begitu bayinya lahir dia sudah menderita katarak. Nah, hal ini tentunya tidak bisa diamati kasat mata oleh orang awam. Harus dengan pengecekan dokter mata yang mengidentifikasi bahwa si bayi ini terkena katarak sejak lahir. Nah, apabila bayi lahir dalam kondisi katarak harus segera ditangani karena kalau tidak akan mengganggu proses pertumbuhan perkembangan bola mata saat dia beranjak menjadi anak-anak dan juga di usia dewasa. Ya. Penyebab yang terakhir, yang keempat adalah sinar UV. Nah, sinar UV ini paparannya apabila terakumulasi dari tahun ke tahun, ini akan mempercepat proses katarak sehingga menyebabkan kristalin lens menjadi keruh. Kalau kristalin lens jadi keruh, sinar-sinar yang masuk tentunya akan terhambat, akan terhalang, sehingga apa yang kita lihat menjadi
berkabut, dan buram. Nah, sinar UV ini kebetulan kita kan tinggal di daerah tropis nih teman-teman ya, kaya akan sinar UV. Sehingga jangan lupa kalau kalian keluar ruangan siang hari, pakailah sunglasses atau pakailah kacamata dengan lensa yang sudah ada anti sinar UV-nya sehingga mata kita tetap terjaga dimanapun kita berada. Oh iya, saya hampir lupa. Katarak ini memiliki beberapa keluhan atau ciri khas ya. Keluhan utamanya atau gejalanya adalah yang pertama, yang paling tipikal adalah silau. Orang yang terkena katarak akan merasa silau yang berlebihan atau sensitif terhadap sinar. Yang kedua, penglihatan buram ataupun berkabut. Jadi seolah-olah kita tuh melihat di balik asap atau melihat di balik jendela yang tidak bersih. Yang ketiga adalah akan merasakan penglihatan yang kurang kontras, tidak sekontras biasanya gitu ya. Nah, itu adalah beberapa gejala yang akan dialami oleh seseorang yang terkena katarak. Oke deh, teman-teman, sekian dulu informasinya kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Semoga kita tetap sehat selalu. Tetapi apabila kalian masih punya pertanyaan seputar kesehatan mata, kacamata, dan lensa kontak, jangan sungkan-sungkan untuk datang saja ke gerai Optik Melawai terdekat atau kunjungi di website kami di optikmelawai.com. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan juga tuliskan komentar kalian seputar tips apa lagi yang ingin dibahas di episode berikutnya. Dan jangan lupa, cek akurat, mata sehat. Dah. Yang terbaik